Shalom jemaat yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Selin dalam renungan harian hari ini. Judul renungan kita saat ini adalah antara Artasasta dan Nehemia. Ayat yang menjadi dasar renungan kita diambil dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 20. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 20. Namun pada saat ini saya hanya akan membacakan ayatnya yang pertama hingga keempat. Tertulis demikian. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu sedih, padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut." Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Lalu aku berdoa kepada Tuhan semesta langit. Aku ulangi lagi ayat yang keempat. Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Bapak Ibu sekalian, dalam kisah yang tadi kita baca dan yang menjadi renungan kita hari ini, ada dua tokoh yang bisa kita pelajari karakternya. Tokohnya adalah Raja Artasasta dan Nehemia. Dan pada renungan saat ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari kedua tokoh ini. Sebab dari kedua tokoh ini kita bisa mempelajari hal yang menarik. Pertama, kita akan belajar bersama dari Raja Artasasta yang berempati kepada Nehemia. Yang menarik di sini, Raja Artasasta sangat dekat dengan Nehemia. Hubungan yang dekat itu dapat kita lihat melalui pernyataan-pernyataan raja terhadap Nehemia. Raja Artasasta langsung menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan juru minumannya. Mukanya sedih, mukanya muram, dan ada sesuatu yang berbeda dari Nehemia biasanya. Dari sini kita dapat melihat telah terjadi relasi yang begitu akrab antara Raja Artasasta dengan Nehemia, sehingga tanpa Nehemia mengatakan sesuatu, Raja Artasasta menyadari bahwa juru minumannya sedang dalam masalah. Dan tidak berhenti di sana. Tidak berhenti hanya sampai di situ. Raja Artasasta kemudian berinisiatif menanyakan ada apa dengan Nehemia, sampai akhirnya Nehemia bercerita. Kalau kita baca dari ayat 5 sampai 20, disitulah Nehemia bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya. Dan yang menarik di sini adalah kemudian Nehemia sebelum melakukan segala sesuatu, dia berdoa pada Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan. Seperti dikatakan pada ayat yang keempat. Saya bacakan lagi. Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Di sini jelas
bahwa Nehemia mengutamakan Tuhan dalam segala pergumulan dan persoalan yang dia hadapi. Jadi ketika dalam pergumulan, dalam persoalan, kita harus mengutamakan Tuhan. Dan satu hal yang penting bagi kita adalah kita harus berempati seperti Raja Artasasta berempati kepada Nehemia. Berempati beda dengan cuma simpati yang mengatakan kamu kasihan ya karena mengalami apa dan sebagainya. Tapi yang namanya empati, ada dorongan yang membuat seseorang berinisiatif seperti Raja Artasasta yang bertanya ada apa dan apa yang bisa dibantu. Dan melalui renungan harian hari ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal. Sudahkah kita saat ini menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang yang ada dan Tuhan tempatkan di sekitar kita? Tidak memperdulikan kebangsaan mereka, suku mereka apa, dan siapa mereka, tetapi kita dipanggil untuk menjadi sahabat yang baik. Karena yang menarik dari kisah ini adalah Raja Artasasta juga bukan pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik. Raja Artasasta memiliki perbedaan pandangan hidup dan keyakinan dengan Nehemia. Namun yang menarik, perbedaan itu tidak menjadi persoalan, malah tetap Raja Artasasta menunjukkan kepeduliannya terhadap Nehemia. Selanjutnya dari sisi Nehemia, kita juga belajar pentingnya melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Pergumulan kita dalam kehidupan ini banyak. Ada banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi. Dan setiap orang punya salibnya masing-masing. Pertanyaan pentingnya adalah, sudahkah kita mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu? Maukah kita duduk sejenak dan memikirkan apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam situasi seperti ini sebelum kemudian panik mencari yang lain? Maka dalam renungan harian hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya merenungkan kembali relasi kita dengan sesama dan relasi dengan Tuhan. Semuanya harus berjalan beriringan. Tidak ada yang lebih penting antara Tuhan dan manusia, sebab Tuhan menginginkan kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Dan biarlah kasih Kristus boleh nyata lewat kehidupan kita yang kita jalani hari demi hari. Kiranya renungan harian hari ini dapat menggugah kita untuk senantiasa hidup dalam kasih dengan sesama dan mengutamakan Tuhan di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus menjadi terang dan garam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.